5 perkara. Satu, harus kita beriman. Tanpa beriman kita sulit nanti di akhirat masuk dalam surga. Jelas dalam Al-Quran, wal asri innal insana fi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini bergandengan dua ayat, beriman dan beramal saleh. Satu, harus kita beriman untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nomor 2, kita harus berilmu. Apalagi anak-anak kalian semua sekarang di masa menuntut ilmu, sangat, karena ilmu ini untuk mendapat ibadah diterima harus kita punya ilmu. Karena beribadah tanpa ilmu oleh Allah tidak diterima. Maka syarat kedua orang mendapat kebahagiaan dunia terutama nanti di akhirat harus berilmu. Sudah jelas al-ilmu syirajul mu'minin. Ilmu itu adalah lampunya orang Islam. Makanya Rasulullah sudah menegaskan dalam hadisnya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Banyak hadis-hadis itu tentang masalah ilmu. Karena ibarat lampu, ilmu itu diibarat lampu. Tempat saja kalau tidak ada lampunya, kita tidak tahu mana sampean, mana saya, siapa itu tidak tahu. Karena ada lampu sekarang pagi ini seperti ini, dan ada lampu, ada matahari, sampai kita tahu. Jadi kehidupan orang di dunia tanpa ilmu diibaratkan berjalan seperti mobil atau sepeda motor tanpa lampunya, maka tidak tahu pada berjalan. Maka dengan ilmu kita tahu, dengan ilmu kita tahu yang hak dan yang batil, yang haram dan yang yang bermanfaat dan yang berbahaya. Ini ilmu. Alhamdulillah anak Nasrullah ini oke semua, yang tidak ragu. Apalagi di Nasrullah ilmu agamanya ada, ilmu umumnya ada. Kalau semua ilmu ada, agamanya oke, umumnya oke, diibaratkan sepeda motor. Coba kalau sepeda motor ban depannya terlanjang betul, ibu ditanya nyaman tak nyaman jalan? Nyaman aja. Apalagi sepeda motornya baru beli di daerah. Wah, mobil saja kalau tidak pakai lampu, bahkan mobil apa yang mobil Alphard sekalipun, kalau tidak ada lampunya berjalan tengah malam tidak kelihatan. Tapi ketika punya mobil sepeda motor lampunya, apalagi mobilnya baru keluar dari daerah, kelihatannya bagus, lampunya menyala. Ini ilmu. Pantas sirajul mu'min. Kedua, ketiga, orang untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat harus beribadah. Sesuai Allah sudah ciptakan kita di dalam Al-Qur'an sudah disebut, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini anakku sekarang sebelum sudah paham semua ini. Walaupun tidak diterjemahkan, insya Allah, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan manusia, jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali beribadah, menyembah kepada Allah. Nomor 3. Nomor 4, harus kita mendapat kebahagiaan akhirat, harus kita bertakwa. Ini sangat penting ada di sekalian. Apalagi sampai ada di pondok pesantren sekarang, pondok pesantren Nasional Ulum Began dan Pamekasan. Harus kita ilmu kain saling mengilmu ilmu, ibadah kejar. Bagaimana ilmu dengan ibadah ini satu-satunya tidak dihilangkan. Dan akhirnya orang sudah mengamalkan ilmunya dan ibadahnya, maka orang itu biasanya orang jadi bertakwa. Coba kalian sekalian, berapa Allah Ta'ala menurunkan sifat takwa di dalam Al-Quran? Berapa ayat? Ada yang tahu? Berapa ayat Allah Ta'ala menurunkan dalam kitab sucinya?
Berapa perintah takwa itu dalam Al-Quran? 100. Alhamdulillah, ini anak-anakku sekalian, berarti anak-anak seluruh umum semua mengaji Al-Quran. Kurang lebihnya 115 ayat. Bagaimana saking pentingnya kita bertakwa kepada Allah? Coba lihat dalam Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling takwa. Dalam ayat lain, innal muttaqina mafazah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang yang beruntung, orang yang menang, orang yang sebenarnya itu dalam Al-Quran. Ini pentingnya kita bertakwa kepada Allah. Enak kalau kita bertakwa kepada Allah. La khaufun alaihim wa la yahzanun wa la hum yahzanun, kata Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingat wali-wali Allah la khaufun, tidak takut, wa la hum yahzanun, mereka itu tidak susah. Jadi kalau orang masuk nanti masuk alam akhirat bertakwa kepada Allah, enak di dalam kubur. Ada temannya. Ketika datang orang yang tampan, siapa kamu? Ana amal saleh. Saya amal waktu dunia, kamu bertakwa kepada Allah. Di pondok kamu bertakwa, kepada gurunya kamu takzim, kepada temannya tak pernah bertengkar. Kamu belajar, kamu berjamaah. Bi Allah kan banyak amal-amal kamu, bermaut baca Al-Quran, sedekah teman dengan teman baik. Maka engkau jadi orang yang takwa, maka Allah menjadikan amal yang soleh itu jadi saya. Enak tak enak kalau ditemani orang tampan, apalagi ganteng lah. Terus ini nomor 4. Jadi kebahagiaan di akhirat itu harus kita bertakwa. Semoga anak-anakku sekarang seluruh orang yang bertakwa semua. Makanya kita semoga oleh Allah tidak berkumpul di dunia ini saja, di seluruh saja. Semoga kita di akhir kelak kita berkumpul bertemu sesama kita. Amin. Allahumma. Apalagi bertemu dengan saudara kita, orang tua kita, anak kita, saudara kita berkita. Apalagi kita bertemu dengan pengasuh kita bersama di surga Allah. Amin. Allahumma. Apalagi kita bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Terakhir, ada 4 mendapat kebahagiaan akhirat harus kita berakhlakul karim. Alhamdulillah. Bagaimana kata Nabi? Bu'ithul utammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan beberapa akhlak, tapi untuk bukan menyempurnakan ilmu, untuk menyempurnakan harta kita. Bu'ithul utammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Ya apa tidak? Makanya kalau sesama teman baik, tidak boleh perkara. Sama saudara, semuanya teman-temannya harus asik. Berakhlakul karim. Minimal kita kepada orang tua harus hormat, apalagi kepada guru kita harus hormat. Ya apa tidak? Kalau orang hormat, lemah lembut sama teman, insya Allah orang itu jadi orang yang baik. Semoga kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang yang baik dunia dan akhir. Amin. Allahumma. Ini sebelum tentang masuk kita, semoga ilmu yang diberikan kepada anda semua jadi ilmu yang bermanfaat. Tak cukup kita kaji, tak cukup kita ngaji, maka ilmu kita harus amal. Sesudah diamalkan